Shalom saudara-saudari terkasih, kita akan lanjutkan mengenai jemaat Korintus yang dipanggil oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang kudus yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus itu. Saudara, ternyata di dalam surat-surat Paulus ada banyak teguran, ada banyak kata-kata yang cukup keras terhadap jemaat ini, meskipun mereka jemaat yang berkarunia, ya, jemaat yang karismatik gitu ya, saudaraku. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 6 sekarang. Kalau kemarin 5, sekarang 6. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini jadi problem, saudaraku. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, jadi di antara orang-orang kudus ini ada persoalan, kemudian berselisih satu sama lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Jadi cari keadilannya pada orang di luar tubuh Kristus. Dan bukan pada orang-orang kudus. Muncul lagi orang-orang kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudaraku, 2 ayat ini dulu kita coba renungkan, kita dalami. Saudara. Paulus itu sedih sekali ketika ada persoalan, nggak disebut ya, jenis persoalan apa, tapi dia mendengar bahwa ada di antara umat Tuhan di Korintus berperkara satu sama lain. Entah urusan bisnis, urusan kongsi yang pecah, atau urusan jual beli, atau urusan apa, ribut urusan apa, mungkin mereka masih keluarga, ribut urusan warisan, atau apa saja, saudara. Biasanya urusan-urusan gini ini kalau yang terjadi, yang biasa terjadi, itu urusannya duit, saudaraku. Urusannya harta. Wah, aku dirugikan, ini tidak adil dan sebagainya, begitu ya. Kemudian membawa persoalan itu kemana? Bukan kepada orang-orang kudus. Bukan kepada tubuh Kristus yang ada itu, untuk kemudian dicari jalan keluar yang paling adil dan paling benar, tetapi justru membawa keluar kepada orang dunia. Mencari keadilan itu kepada orang-orang dunia. Kemudian Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kalian ini, orang-orang kudus, akan menghakimi dunia. Kita ini akan bersama-sama dengan Kristus menghakimi semua umat manusia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Paulus itu ingin tunjukkan, kita ini hidup di dunia ini kan cuma sementara. Hidup di dunia ini kan bukan tujuan kita kan. Sering saya sebutkan bahwa dunia ini bukan tujuan. Dunia ini adalah tugas. Nanti tujuan kita adalah kekekalan. Nah, nanti ketika kita sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan, kita akan bersama dengan Kristus menghakimi dunia. Itu kata firman Tuhan ini. Nah, ketika kita ini yang sudah ditetapkan untuk menghakimi dunia, kok nggak bisa ngurus persoalan-persoalan yang terjadi di kesementaraan ini, yang oleh Rasul Paulus dikatakan perkara-perkara yang tidak berarti. Urusan apa sih? Urusan uang kan? Ya sudah, kalau sudah dia kamu relakan rugi ya sudah biar. Kan begitu selesai. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Kenapa kok kamu sampai membawa urusan ini keluar dari tubuh Kristus? Tidak adakah di dalam tubuh Kristus ini orang-orang yang berhikmat yang bisa menyelesaikan perkara kalian? Bukannya tidak bisa, tidak mau diselesaikan mereka.
karena merasa bahwa keadilan yang seharusnya itu yang menurut apa yang dia anggap benar, bukan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Wow, saudaraku, orang-orang kudus itu akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari yang sementara ini. Kenapa kok nggak bisa menyelesaikan? Jadi ada satu gregetan dan rasa sedih yang luar biasa dalam hati Paulus ketika dia menuliskan ini. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa yang memang ada, persoalan itu kan masih ada, kita masih di dunia, saudaraku ya. Kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Kemudian, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Jadi Paulus memang bikin kata-kata dalam suratnya itu untuk bikin, kamu ini malu lah, harusnya kamu malu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Jadi kan ada tuh orang-orang yang berhikmat itu kan pasti ada. Kalau tidak ada yang malu dengan masuk gereja di dalam satu tubuh Kristus, geger ribut. Nah saudaraku, yang paling menyedihkan, ini bukan urusan pribadi mereka. Tadi saya sudah sebutkan urusan bisnis gitu ya. Ini kongsi bisnis, kemudian merasa ini dirugikan, merasa ini tidak adil, kemudian ribut, cekcok, tidak mencari jalan damai dalam lingkaran tubuh Kristus, tetapi dibawa keluar sampai ke pengadilan, sampai tuntut-tuntutan. Nah, itu yang tadi sudah saya sebutkan. Tetapi ada yang lebih mengerikan, saudaraku. Dan ini jangan sampai terjadi. Yaitu apa? Urusan di dalam gereja. Tuntut-tuntutan di dalam pelayanan. Merasa bahwa ini adalah bagianku, ini adalah hakku, ini ada di bawah kekuasaanku, dan sebagainya di dalam pelayanan. Dan itu terjadi, saudara. Kita banyak mendengar berita gereja di dalam satu tubuh lokal, gereja lokal terjadi keributan, clash, pemimpin ini dengan pemimpin ini, keduanya saling bertengkar, dan akhirnya tidak diselesaikan dengan baik, dibawa ke pengadilan. Tentang aset gereja lah, ini haknya siapa, dan sebagainya. Tentang yayasan, tentang apa, semuanya sebetulnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan semuanya itu adalah barang sementara. Tetapi itu yang terjadi. Nah, saya tidak menyalahkan akan pihak yang dituntut, saudaraku. Karena mungkin dia mau cari jalan damai, yang tapi satu pihak nggak mau jalan damai, saudaraku. Dia membawa perkaranya keluar. Yang membawa perkaranya keluar, itulah yang salah. Ya, tapi itu terjadi, saudaraku, dan kita sedih karena hal-hal semacam ini mengapa bisa terjadi. Tapi itu sebenarnya sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Kenapa tidak cari yang di dalam tubuh Kristus sendiri, tapi kenapa bertanya pada orang-orang yang tidak percaya? Mereka kan nggak ngerti, saudaraku, urusan-urusan di dalam gereja. Tapi itu dimintai keadilan. Ayat 7 ini menohok sekali, saudaraku. Ayat 7 dan ya ayat 7 dan 8 ini ya. Ayat 7 aja saudara saya bacakan ini. Wow, seperti tikaman yang betul-betul menusuk sekali ya. Bunyinya demikian. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Saudara, kita ini sudah kali gembar-gembor ya. Aku umat pemenang, di dalam Kristus aku more than conqueror, aku lebih dari pemenang. Iya, menang
dan kalah itu salah satunya ditentukan di sini oleh apa, saudaraku? Kalau ada persoalan, kamu sudah kalah. Persoalan di dalam tubuh dan tidak selesai, kamu kalah. Jadi kalau ada persoalan sedikit, cepat selesaikan, saudara. Caranya bagaimana? Ya kalau yang salah ngaku salah, minta maaf. Dan yang merasa tersinggung ya, tersinggung atau sakit hati, tapi ketika saudaranya minta maaf, ya sudah, maafkan, selesai. Bukankah kita masih dalam proses menuju kesempurnaan? Ada kesalahan itu, ya itu biasa di dalam hidup kita. Yang penting rendah hati, mau mengakui kesalahan dan mau minta maaf dan berdamai dengan saudara. Jangan sampai ganjalan itu akhirnya menjadi kepahitan, dan kalau kepahitan itu bahaya sekali, saudaraku, nanti undur dari kasih karunia, dikatakan demikian. Ya, jadi merupakan kekalahan bagi kamu. Kemudian lanjutnya ini pikul salib, saudaraku ya, sangkal diri pikul salib. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Oh, Tuhan Yesus itu kalau tidak adilnya, perlakuan yang paling tidak adil, itu ya menimpa Tuhan Yesus, ya kan? Oh, dia nggak dosa apa-apa. Dia dijadikan dosa. Dia mikul salib, itu yang dipikul apa? Dosa saudara, dosa saya. Jadi memikul dosa orang-orang yang dikasihinya. Nah, kita ini belajar sedikitlah dari Tuhan Yesus. Menanggung dosa, kesalahan dari saudara-saudari kita. Dengan cara apa, saudaraku? Di sini dikatakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudaraku, kalau memang harus dirugikan, ya sudah. Kita tanggung saja, haleluya, nanti Tuhan yang ganti gitu. Nggak usah ribut, saudara. Dengan demikian, maka kita akan memenuhi, akan seharusnya para kudusnya Tuhan itu seperti apa. Ya, karakter dan sikap dari orang-orang kudus itu seharusnya seperti apa. Jangan seperti Korintus yang ditegur oleh Paulus ini. Saya kira itu yang kita perlu renungkan. Tuhan Yesus memberkati.